Dituduh hamil anak haram oleh mertua dan ipar, aku dihakimi hingga suamiku menjatuhkan talak 3 di ruang sidang. Tapi mereka tak tahu, fitnah itu justru menjadi petaka. Semua mata terdiam saat ku putar rekaman CCTV tepat di depan umum di kantor persidangan supaya kapok. Yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat kisah berasal dari kota mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe, ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Nama Veronica bukanlah nama yang asing bagi dirinya sendiri. Sejak kecil, ia diajarkan untuk menjaga nama itu sebaik mungkin, seolah nama adalah warisan yang lebih berharga daripada perhiasan apapun. Ibunya selalu berkata bahwa nama seorang perempuan akan selalu dibawa kemanapun ia pergi, bahkan ketika tubuhnya sudah tak lagi berada di tempat itu. Maka, Veronica tumbuh dengan keyakinan bahwa hidup harus dijalani dengan hati-hati, jujur, dan tidak meninggalkan celah yang bisa dipelintir oleh siapapun. Ketika ia menikah dengan Arga, keyakinan itu ia bawa masuk ke rumah baru. Rumah yang bukan hanya terdiri dari tembok dan atap, tetapi juga pandangan, kebiasaan, dan penilaian orang-orang yang belum sepenuhnya mengenalnya. Veronica datang sebagai menantu, sebuah status yang terdengar sederhana, tetapi syarat makna. Ia bukan lagi sekadar istri, melainkan perempuan yang dinilai dari cara berjalan, berbicara, menyajikan makanan, hingga cara menatap orang yang lebih tua darinya. Hari pertama menginjakan kaki di rumah keluarga Arga masih terpatri jelas dalam ingatannya. Bau kayu tua bercampur wangi bunga melati menyambutnya dari ambang pintu. Ibunya Arga berdiri dengan wajah yang sulit dibaca, senyum tipis terukir di bibirnya, namun tidak pernah benar-benar sampai ke mata. Veronica membungkuk hormat, mencium tangan sang mertua dengan penuh sopan, berharap sentuhan itu menjadi awal dari penerimaan yang tulus. Namun, harapan seringkali tumbuh lebih cepat daripada kenyataan. Di sudut ruang tamu, Laras duduk bersandar dengan kaki disilangkan. Perempuan itu menatap Veronica tanpa berkedip, seolah sedang mengukur sesuatu yang tak kasat mata. Senyum Laras lebih terang dibandingkan ibunya, tetapi justru itulah yang membuat Veronica merasa tidak nyaman. Senyum itu terlalu rapi, terlalu sempurna, dan terasa seperti topeng yang bisa dilepas kapan saja. "Selamat datang di keluarga kami," ujar Laras kala itu, suaranya lembut, nyaris bersahabat. Veronica membalas dengan anggukan kecil dan senyum sopan. Ia tidak tahu bahwa kalimat sederhana itu kelak akan menjadi awal dari rangkaian peristiwa yang menguji seluruh batas kesabarannya. Arga, suaminya, berdiri di sampingnya dengan tangan yang sesekali menggenggam jemarinya. Sentuhan itu memberi Veronica rasa aman, seolah selama tangan itu masih menggenggam, dunia tidak akan terlalu kejam. Ia percaya pada Arga. Ia menikah dengan cinta, dengan keyakinan bahwa suaminya adalah tempat berpulang ketika semua hal di luar sana terasa berat. Hari-hari awal pernikahan berjalan tanpa gejolak besar. Veronica menjalankan perannya sebagai istri dengan penuh kesungguhan. Ia bangun lebih pagi, membantu di dapur, membersihkan rumah, dan berusaha menyesuaikan diri dengan kebiasaan keluarga Arga. Ia tidak pernah mengeluh, bahkan ketika bisikan-bisikan kecil mulai terdengar di belakangnya. Awalnya hanya hal sepele. Cara ia memotong sayur dianggap terlalu tebal. Cara ia menyeduh teh dinilai kurang pas. Pakaian yang ia kenakan disebut terlalu sederhana untuk seorang istri. Semua disampaikan dengan nada bercanda, tetapi Veronica cukup peka untuk merasakan bahwa candaan itu menyimpan penilaian. Laras sering menjadi penyampai komentar-komentar itu. Dengan wajah ramah dan suara halus, ia melontarkan kalimat yang membuat Veronica tersenyum kaku. Tidak pernah ada nada kasar, tidak pernah ada kata yang secara langsung menyakitkan. Namun, setiap kalimat terasa seperti jarum kecil yang ditusukkan perlahan, cukup halus untuk tidak langsung terasa, tetapi cukup sering untuk meninggalkan luka. Ibunya Arga jarang berbicara langsung. Tatapannya lebih sering mengamati dari kejauhan, seperti seorang hakim yang menunggu cukup bukti sebelum menjatuhkan vonis. Diamnya justru terasa lebih berat daripada teguran. Veronica mencoba memahami. Ia meyakinkan dirinya bahwa ini adalah proses wajar bagi seorang menantu baru. Tidak semua keluarga bisa langsung menerima orang asing sebagai bagian dari hidup mereka. Ia memilih bersabar, menahan diri, dan terus berusaha menjadi versi terbaik dari dirinya.
Di malam hari, ketika hanya ada dirinya dan Arga, Veronica terkadang menceritakan kegelisahan kecil yang ia rasakan. Arga mendengarkan, mengangguk, lalu berkata bahwa keluarganya hanya butuh waktu. Kata-kata itu terdengar menenangkan, meski di hati Veronica tersisa ruang kosong yang tak terisi. Ia tidak menyadari bahwa di balik keramahan yang ditunjukkan Laras, tersimpan kecemburuan yang tumbuh subur. Laras terbiasa menjadi pusat perhatian di rumah itu. Sebelum Veronica datang, dialah yang paling sering dipuji, didengarkan, dan dijadikan rujukan. Kehadiran Veronica mengubah keseimbangan itu, meski perubahan tersebut belum tampak di permukaan. Setiap kali Arga menunjukkan perhatian pada istrinya, mata Laras selalu mengikuti. Setiap tawa yang terlepas di antara pasangan itu, ada tatapan yang mengeras, meski hanya sesaat. Veronica terlalu sibuk menjaga sikap untuk menyadari tanda-tanda tersebut. Ia percaya bahwa kebaikan akan selalu dibalas dengan kebaikan. Ia percaya bahwa ketulusan tidak mungkin disalahartikan. Keyakinan itulah yang membuatnya tetap tersenyum, tetap menunduk hormat, dan tetap menjalani hari demi hari tanpa prasangka. Namun, kehidupan jarang memberi peringatan sebelum mengubah arah. Apa yang tampak tenang di permukaan seringkali menyimpan arus deras di bawahnya. Dan Veronica, dengan segala niat baik yang ia bawa, belum tahu bahwa nama yang selama ini ia jaga akan segera dipertaruhkan oleh orang-orang yang seharusnya menjadi keluarganya sendiri. Pada titik itu, Veronica masih berdiri sebagai seorang perempuan yang percaya pada rumah tangga, pada cinta, dan pada kebenaran. Ia belum tahu bahwa kepercayaan tersebut akan diuji dengan cara yang paling menyakitkan. Ia belum tahu bahwa senyum yang ia lihat setiap hari bisa berubah menjadi tuduhan. Ia belum tahu bahwa diamnya akan dianggap sebagai kelemahan. Dan di rumah itu, tanpa suara dan tanpa tanda, sebuah cerita panjang mulai bergerak menuju arah yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Perubahan itu tidak datang dalam bentuk ledakan atau pertengkaran besar. Ia hadir pelan, nyaris tak terdengar, seperti bisikan yang menyelinap di antara rutinitas sehari-hari. Veronica merasakannya pertama kali bukan dari kata-kata, melainkan dari sikap. Cara orang-orang di rumah itu menatapnya sedikit lebih lama, seolah mencari sesuatu yang tidak ada. Cara suara mendadak merendah ketika ia memasuki ruangan. Cara percakapan berhenti lalu berlanjut kembali setelah ia menjauh. Awalnya, ia mengira semua itu hanya perasaannya sendiri. Veronica mencoba mengabaikan keganjilan tersebut dengan menyibukkan diri. Pagi hari ia habiskan di dapur, menyiapkan sarapan, membersihkan peralatan, dan memastikan segala sesuatu berjalan rapi. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya layak berada di rumah itu, bahwa ia bukan beban, bukan pula orang luar yang hanya numpang hidup. Namun, usaha itu tidak sepenuhnya menutup celah yang semakin melebar. Laras semakin sering berada di dekatnya. Perempuan itu mendekat dengan sikap seolah ingin membantu, tetapi selalu meninggalkan sesuatu yang membuat Veronica merasa tidak nyaman. Komentar kecil yang terdengar biasa bagi orang lain, tetapi mengandung makna ganda yang sulit diabaikan. "Kamu kelihatan capek akhir-akhir ini," ujar Laras suatu pagi sambil menuangkan air ke dalam gelas. "Jangan sampai Arga merasa kurang diperhatikan." Kalimat itu diucapkan sambil tersenyum, dengan nada yang nyaris penuh perhatian. Veronica hanya membalas dengan anggukan kecil, mencoba tidak memikirkan maksud di baliknya. Ia mengira Laras hanya peduli, meski entah mengapa kepedulian itu selalu terasa seperti teguran terselubung. Di lain waktu, ketika Veronica memilih mengenakan pakaian sederhana, Laras meliriknya dari ujung kepala hingga kaki. "Istri itu kan cerminan suami," katanya ringan. "Kalau terlalu sederhana, orang bisa salah paham." Veronica tersenyum kaku. Ia ingin bertanya, salah paham tentang apa? Namun, pertanyaan itu hanya berputar di dalam kepala, tak pernah benar-benar keluar sebagai suara. Ibunya Arga mulai menunjukkan perubahan yang lebih jelas. Tegurannya semakin sering, meski selalu dibungkus dengan alasan mendidik. Setiap kesalahan kecil diperbesar, setiap kekurangan dicatat. Tidak ada lagi pujian, tidak ada lagi senyum tipis seperti di awal pernikahan. Veronica merasa seperti sedang berjalan di atas lantai yang rapuh. Satu langkah yang salah bisa membuatnya jatuh ke dalam lubang yang tidak ia ketahui kedalamannya. Ia berhati-hati dalam berbicara, dalam bergerak, bahkan dalam menatap. Arga masih bersikap hangat,
tetapi ia pun mulai terlihat lelah. Pulang kerja dengan wajah letih, Arga sering memilih diam. Ketika Veronica mencoba membuka pembicaraan tentang suasana rumah yang berubah, Arga hanya menghela napas panjang. "Jangan dipikirkan terlalu dalam," katanya suatu malam. "Mereka hanya butuh waktu." Veronica mengangguk, meski hatinya terasa berat. Ia ingin percaya pada kata-kata suaminya, tetapi instingnya mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Sesuatu yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan menunggu. Bisik-bisik itu akhirnya terdengar jelas, meski tidak secara langsung diarahkan kepadanya. Suatu sore, ketika Veronica berjalan melewati ruang tengah, ia mendengar suara Laras berbicara dengan ibunya Arga. Nada suaranya rendah, seolah sengaja dijaga agar tidak terdengar. "Aku cuma khawatir," kata Laras. "Sekarang ini banyak perempuan yang kelihatannya baik-baik saja, tapi aslinya kita tidak pernah tahu." Veronica berhenti sejenak, berdiri di balik pintu. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tahu seharusnya ia tidak mendengarkan, tetapi kakinya seolah membeku. Ibunya Arga menjawab dengan suara yang lebih tenang, tetapi dingin. "Iya, makanya harus hati-hati. Jangan sampai keluarga kita dipermainkan." Tidak ada nama yang disebut, tetapi Veronica tahu percakapan itu tentang dirinya. Ia melangkah pergi dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Dadanya terasa sesak, seolah udara di rumah itu mendadak menipis. Sejak hari itu, ia mulai menyadari bahwa bisik-bisik bukan lagi sekadar dugaan. Mereka adalah senjata yang sedang diasah perlahan. Laras semakin lihai memainkan perannya. Di depan Veronica, ia tetap ramah, bahkan terkadang terlihat melindungi. Di belakang, ia menanamkan keraguan, membangun narasi yang meragukan kesetiaan dan niat baik Veronica. Ia melontarkan kalimat-kalimat yang tampak netral, tetapi cukup untuk memancing kecurigaan. "Kita tidak bisa tahu isi hati orang," katanya suatu ketika di hadapan ibunya Arga. "Apalagi orang yang datang dari luar keluarga." Veronica merasakan perubahan cara pandang mertuanya secara langsung. Tatapan yang dulu sekadar mengamati kini berubah menjadi menilai. Setiap geraknya seolah diawasi, setiap kepergiannya dipertanyakan. Bahkan ketika ia hanya keluar sebentar untuk membeli kebutuhan rumah, pertanyaan itu selalu muncul. "Kemana? Dengan siapa? Kenapa lama?" Veronica menjawab dengan sabar, meski dalam hatinya mulai tumbuh rasa lelah yang dalam. Ia merasa seperti terdakwa tanpa tuduhan yang jelas. Tidak ada kesalahan yang bisa ia bela, karena ia bahkan tidak tahu kesalahan apa yang sedang ditimpakan kepadanya. Di tengah tekanan itu, Veronica masih berusaha menjaga sikapnya. Ia tidak ingin memperkeruh suasana dengan emosi. Ia percaya bahwa jika ia tetap tenang dan jujur, kebenaran akan terlihat dengan sendirinya. Ia belum menyadari bahwa bagi sebagian orang, kebenaran bukanlah tujuan, melainkan hambatan. Laras memperhatikan setiap reaksi Veronica dengan seksama. Diamnya Veronica ia artikan sebagai kelemahan. Kesabaran Veronica ia anggap sebagai ruang untuk melangkah lebih jauh. Setiap hari, benih fitnah itu tumbuh, disiram dengan kecemburuan dan ambisi yang tidak pernah diucapkan secara terbuka. Suatu malam, ketika Veronica membersihkan meja makan sendirian, ia mendengar langkah kaki mendekat. Laras berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Kamu harus lebih hati-hati," katanya tiba-tiba. "Orang bisa salah menilai, apalagi kalau terlalu bebas." Veronica menoleh, menahan gemetar di tangannya. "Maksudmu apa?" Laras tersenyum kecil. "Tidak apa-apa. Aku hanya mengingatkan. Kita ini keluarga." Kalimat itu seharusnya terdengar menenangkan. Namun, bagi Veronica, kata keluarga justru terasa seperti ancaman yang dibungkus kelembutan. Ia mengangguk, memilih mengakhiri percakapan itu sebelum emosinya terlihat. Malam itu, Veronica menangis dalam diam. Bukan karena satu kejadian, melainkan karena akumulasi dari semua tekanan yang ia pendam. Ia merasa sendirian, meski berada di tengah rumah yang ramai. Ia merasa tidak dipahami, meski telah berusaha sebaik mungkin. Dan di balik air mata yang jatuh tanpa suara, Veronica mulai menyadari satu hal penting. Fitnah tidak pernah muncul secara tiba-tiba. Ia selalu diawali oleh bisik-bisik kecil,
oleh keraguan yang sengaja ditanamkan, oleh orang-orang yang berpura-pura peduli. Ia belum tahu sejauh mana bisik-bisik itu akan berkembang. Ia belum tahu seberapa dalam luka yang akan ditinggalkannya. Namun, satu hal pasti, kehidupan yang ia bayangkan tenang kini mulai bergeser ke arah yang lebih gelap, dan ia sedang berdiri tepat di ambang perubahan itu. Perubahan dalam tubuh Veronica, awalnya ia anggap sebagai kelelahan biasa. Pusing yang datang tiba-tiba, mual di pagi hari, serta rasa letih yang sulit dijelaskan ia pikir hanya akibat penyesuaian hidup setelah menikah. Ia menahan diri untuk tidak berlebihan menafsirkan setiap sinyal kecil, sebab ia tahu betul bahwa harapan yang terlalu cepat seringkali berujung pada kekecewaan. Namun, hari demi hari, tanda-tanda itu semakin jelas. Pagi yang biasanya ia jalani dengan ringan kini terasa berat. Bau masakan yang dulu biasa saja mendadak membuat perutnya bergejolak. Veronica mencoba tersenyum seperti biasa, tetapi tubuhnya seolah memiliki kehendak sendiri. Suatu pagi, saat Arga bersiap berangkat kerja, Veronica berdiri di ambang pintu kamar dengan wajah pucat. Tangannya gemetar ringan ketika memanggil nama suaminya. "Arga," ucapnya pelan. Arga menoleh, raut wajahnya berubah begitu melihat kondisi istrinya. "Kamu kenapa?" Veronica menggeleng pelan. "Aku tidak apa-apa. Hanya, sepertinya kita perlu memeriksakan sesuatu." Kata-kata itu cukup untuk membuat Arga terdiam sejenak, lalu tersenyum penuh harap. Mereka tidak perlu mengucapkan lebih banyak. Ada kebahagiaan yang tumbuh diam-diam di antara keduanya, sebuah perasaan yang terlalu berharga untuk diumbar begitu saja. Beberapa hari kemudian, kepastian itu datang. Veronica hamil. Air mata yang jatuh di pipinya bukanlah air mata kesedihan. Ia menangis karena bahagia, karena akhirnya ada kehidupan kecil yang tumbuh dari cinta yang ia jaga. Arga memeluknya erat, berjanji akan menjaga mereka berdua sebaik mungkin. Namun, kebahagiaan itu tidak sepenuhnya menjadi milik mereka. Ketika kabar kehamilan itu disampaikan kepada keluarga, reaksi yang muncul jauh dari yang Veronica bayangkan. Ibunya Arga hanya mengangguk singkat, tanpa senyum, tanpa ucapan selamat. Tatapannya justru terlihat lebih tajam, seolah sedang menghitung sesuatu di dalam benaknya. Laras, di sisi lain, tersenyum lebar. "Wah, cepat sekali," katanya. Nada suaranya terdengar ringan, tetapi matanya menyiratkan sesuatu yang lain. "Sudah yakin?" Pertanyaan itu membuat Veronica tertegun. "Maksudmu?" Laras mengangkat bahu. "Ya, maksudku, kehamilan kan hal besar. Jangan sampai ada kesalahan." Veronica memilih diam. Ia tidak ingin memperpanjang percakapan yang membuatnya tidak nyaman. Ia percaya bahwa waktu akan menjawab semua keraguan. Namun, sejak hari itu, suasana di rumah berubah drastis. Ibunya Arga mulai lebih sering memperhatikan Veronica dengan cara yang membuatnya tertekan. Perhitungannya tentang waktu menjadi semakin ketat. Ia bertanya kapan terakhir kali Veronica datang bulan, berapa lama mereka tinggal serumah setelah menikah, bahkan menghitung hari dengan ekspresi yang sulit ditebak. Pertanyaan-pertanyaan itu disampaikan dengan nada datar, seolah hanya ingin memastikan sesuatu. Namun, bagi Veronica, setiap pertanyaan terasa seperti tuduhan yang belum diucapkan. Laras memperparah keadaan dengan sikapnya yang seolah peduli, tetapi penuh sindiran. "Orang sekarang aneh-aneh," katanya suatu siang. "Ada yang menikah hanya untuk menutupi kesalahan." Kalimat itu diucapkan sambil menatap Veronica, meski tidak menyebut namanya. Veronica menunduk, berusaha menahan getaran di dadanya. Ia mulai memahami arah dari semua bisik-bisik yang selama ini ia dengar. Fitnah itu akhirnya muncul ke permukaan, tanpa lagi disamarkan. Suatu malam, setelah Arga pulang kerja, ibunya memanggil mereka ke ruang tengah. Laras sudah duduk di sana, wajahnya serius, tidak seperti biasanya. Veronica duduk di samping Arga, jantungnya berdetak kencang tanpa alasan yang jelas. "Ada yang ingin ibu bicarakan," kata ibunya Arga, suaranya dingin. Arga mengangguk. "Tentang apa, Bu?" Ibunya menarik napas panjang, lalu menatap Veronica lurus-lurus. "Ibu ingin kejujuran." Veronica menelan ludah. "Tentang apa, Bu?" "Kehamilanmu," jawab ibunya tanpa basa-basi. "Ibu ingin tahu,
Itu benar-benar anak Arga. Kata-kata itu jatuh seperti tamparan keras. Dunia Veronica seolah berhenti berputar. Ia menoleh ke Arga, mencari reaksi, mencari pembelaan. Namun, Arga terlihat terkejut, bingung, dan terluka sekaligus. "Apa maksud ibu?" tanya Arga, suaranya bergetar. Laras menyela dengan nada yang terdengar prihatin. "Kami hanya ingin memastikan, Mas. Soalnya waktunya agak cepat." Veronica merasakan darahnya naik ke wajah. "Aku tidak pernah melakukan apapun selain menjadi istrimu," katanya lirih, tetapi penuh penekanan. "Kehamilan ini hasil dari pernikahan kami." Ibunya Arga menghela napas. "Banyak perempuan yang bilang begitu." Kalimat itu menghancurkan sisa kekuatan Veronica. Air mata menggenang di matanya, tetapi ia menahan agar tidak jatuh. Ia tidak ingin terlihat lemah di hadapan orang-orang yang sudah memutuskan untuk tidak mempercayainya. Arga berdiri. "Ibu, ini keterlaluan. Veronica istriku." Namun, suara Arga terdengar tidak sekuat yang Veronica harapkan. Keraguan kecil di wajah suaminya, meski hanya sesaat, terasa seperti pisau yang menusuk dalam. Veronica menyadari bahwa fitnah itu mulai bekerja. Sejak malam itu, status Veronica di rumah tersebut berubah. Ia bukan lagi menantu yang perlu dibimbing, melainkan perempuan yang harus diawasi. Setiap geraknya dipertanyakan. Setiap kepergiannya dicurigai. Bahkan kehamilan yang seharusnya dijaga dengan penuh perhatian kini, menjadi sumber tekanan mental yang luar biasa. Laras semakin berani. Ia melontarkan kalimat-kalimat yang tidak lagi sepenuhnya terselubung. "Kalau memang tidak bersalah, kenapa harus takut?" katanya suatu hari. Veronica ingin berteriak, ingin membela diri, ingin menjelaskan segalanya. Namun, setiap kata yang ia ucapkan justru terasa seperti memperdalam lubang yang sedang ia jatuhkan. Ia memilih diam, berharap diamnya menjadi bukti keteguhan. Namun, diam tidak selalu berarti aman. Malam-malam Veronica kini dipenuhi kegelisahan. Ia menangis sendirian, memeluk perutnya yang masih kecil, berjanji pada janin di dalamnya bahwa ia akan melindunginya apapun yang terjadi. Ia mulai menyadari bahwa perjuangannya bukan lagi hanya tentang dirinya, melainkan tentang kehidupan yang bergantung padanya. Fitnah itu bukan lagi bisik. Ia telah berubah menjadi tuduhan yang berani, yang perlahan menggerogoti kepercayaan suaminya, dan merusak fondasi rumah tangga yang baru ia bangun. Dan Veronica, yang datang membawa nama dan niat baik, kini harus berhadapan dengan kenyataan pahit bahwa kebenaran tidak selalu dipercaya, terutama ketika kebohongan disampaikan oleh orang yang dianggap keluarga. Rumah yang dulu Veronica anggap sebagai tempat berlindung perlahan berubah menjadi ruang yang menyesakkan. Bukan karena dindingnya menyempit atau udara di dalamnya berkurang, melainkan karena tatapan-tatapan yang kini terasa asing. Setiap sudut rumah seolah menyimpan penghakiman yang tidak pernah diucapkan secara langsung, tetapi jelas terasa di setiap langkahnya. Sejak malam tuduhan itu dilontarkan, tidak ada lagi percakapan hangat di meja makan. Veronica duduk dengan piring di hadapannya, tetapi suapan terasa hambar. Ibunya Arga makan dalam diam, sesekali melirik dengan sorot mata yang membuat Veronica menunduk. Laras duduk di seberang, sesekali berbicara tentang hal-hal ringan, seolah tidak pernah ada ketegangan. Namun, justru sikap itulah yang membuat suasana semakin tidak nyaman. Arga semakin sering pulang terlambat. Ketika ia berada di rumah, pikirannya terlihat jauh. Veronica ingin memeluk suaminya, ingin mencari perlindungan di dada yang dulu selalu ia percaya. Namun, jarak itu kini terasa nyata, meski tidak ada tembok yang memisahkan mereka. Suatu pagi, Veronica keluar kamar lebih lambat dari biasanya. Tubuhnya terasa lemah, kepalanya pusing, dan perutnya mual hebat. Ia berjalan ke dapur dengan langkah pelan, berharap bisa duduk sejenak. Namun, begitu ia masuk, Laras sudah berdiri di sana. "Kamu harus lebih kuat," kata Laras tanpa menoleh. "Kehamilan bukan alasan untuk malas." Veronica terdiam. "Aku tidak bermaksud. Di rumah ini semua orang punya tanggung jawab," potong Laras, kini menatapnya lurus. "Jangan sampai orang lain mengira kamu mencari simpati." Kalimat itu menusuk. Veronica menggenggam ujung meja, menahan rasa sesak di dadanya.
Ia ingin berkata bahwa ia benar-benar tidak enak badan, bahwa kehamilan bukan hal mudah baginya. Namun, ia tahu setiap pembelaan hanya akan menjadi bahan pembicaraan baru. Ibunya Arga masuk ke dapur tak lama kemudian. Ia melihat Veronica yang masih berdiri, lalu berkata dengan nada datar, "Kalau memang tidak sanggup, jangan dibuat-buat." Veronica menelan ludah. "Saya hanya perlu duduk sebentar, Bu." "Perempuan hamil dari dulu juga tetap bekerja," jawab ibunya Arga singkat. "Jangan manja." Tidak ada empati dalam suara itu. Tidak ada perhatian. Yang ada hanyalah penilaian bahwa Veronica terlalu banyak mengeluh. Ia berjalan ke ruang tengah dengan langkah gontai, duduk di sofa, dan memejamkan mata sejenak. Air mata hampir jatuh, tetapi ia menahannya dengan susah payah. Hari-hari berikutnya diwarnai oleh pengucilan yang semakin jelas. Veronica tidak lagi diajak berbincang tentang urusan keluarga. Keputusan-keputusan kecil dibuat tanpa melibatkannya. Ia seperti bayangan di rumah itu, hadir tetapi tidak diakui. Ketika ada tamu datang, Laras selalu mengambil alih peran tuan rumah. Veronica hanya diminta membantu di belakang, tanpa diperkenalkan secara layak. Bahkan ketika ada yang bertanya tentang dirinya, jawaban yang diberikan selalu singkat, tanpa kehangatan. "Istrinya Arga," kata Laras suatu kali. Tidak lebih. Veronica merasakan sesuatu runtuh perlahan di dalam dirinya. Bukan hanya harga diri, tetapi juga rasa aman yang selama ini ia pegang. Ia mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Apakah ia memang melakukan sesuatu yang salah tanpa ia sadari? Apakah caranya bersikap memang terlalu lemah, hingga mudah disalahartikan? Malam-malamnya kini dipenuhi kegelisahan. Arga sering tertidur lebih dulu, membelakanginya. Veronica berbaring sambil menatap langit-langit kamar, mencoba memahami bagaimana kehidupannya bisa berubah secepat ini. Ia ingin berbicara dengan Arga, tetapi setiap kali ia membuka mulut, kata-kata terasa tertahan di tenggorokan. Suatu malam, ia akhirnya memberanikan diri. "Kamu percaya aku, kan?" tanyanya pelan. Arga terdiam cukup lama sebelum menjawab. "Aku ingin percaya." Jawaban itu lebih menyakitkan daripada penolakan. Veronica memejamkan mata, air mata mengalir tanpa suara. Kata ingin berarti belum sepenuhnya percaya. Dan celah itulah yang dimanfaatkan oleh fitnah. Laras semakin sering mendekati Arga. Dengan alasan membantu, ia menemani Arga berbincang di ruang tamu, tertawa kecil, dan sesekali menyinggung tentang tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Veronica melihat semuanya dari kejauhan, perasaannya bercampur antara cemburu, takut, dan kecewa. Ia merasa sendirian di tengah rumah yang ramai. Pengucilan itu tidak hanya bersifat emosional, tetapi juga fisik. Veronica mulai jarang diajak makan bersama. Jika ia datang ke meja makan terlambat, tidak ada yang menunggunya. Jika ia bertanya sesuatu, jawabannya singkat dan dingin. Bahkan hal kecil seperti meminum segelas air pun kini terasa berat, seolah setiap geraknya diawasi dan dinilai. Veronica mulai lebih banyak mengurung diri di kamar, bukan karena ingin menjauh, melainkan karena tidak tahu lagi di mana ia diterima. Di kamar itu, ia sering berbicara dengan bayinya, mengelus perutnya yang masih belum terlalu terlihat. "Maafkan ibu," bisiknya, "ibu sedang belajar kuat." Ia mulai menyadari bahwa kesabarannya selama ini justru dianggap sebagai tanda bahwa ia bisa ditekan lebih jauh. Diamnya ditafsirkan sebagai pengakuan. Keteguhannya dianggap sebagai kepura-puraan. Suatu sore, ketika Veronica hendak keluar rumah untuk memeriksakan kandungannya, ibunya Arga menghentikannya di depan pintu. "Kamu mau kemana?" "Ke dokter, Bu." Ibunya Arga menatapnya lama. "Sendiri?" Veronica mengangguk. Arga masih bekerja. Ibunya menghela napas. "Jangan macam-macam." Kalimat itu tidak disertai penjelasan, tetapi maknanya jelas. Veronica merasakan dadanya sesak. Ia hanya mengangguk, lalu melangkah pergi dengan langkah gemetar. Di luar rumah, udara terasa lebih bebas, tetapi hatinya tetap berat. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa terus berada dalam posisi ini. Ia tidak bisa terus diam dan berharap keadaan berubah dengan sendirinya. Ada sesuatu yang harus ia lakukan, meski ia belum tahu apa. Rumah itu kini bukan lagi tempat berlindung.
Ia telah berubah menjadi ruang ujian, tempat di mana kesabarannya terus diuji, dan keberadaannya terus dipertanyakan. Dan di tengah tekanan yang semakin menyesakan, Veronica perlahan mulai memahami satu hal penting. Jika ia tidak berdiri untuk dirinya sendiri, tidak akan ada siapapun yang melakukannya. Ada titik dalam hidup seseorang ketika rasa tertekan tidak lagi hanya melahirkan air mata, melainkan kewaspadaan. Veronica sampai pada titik itu tanpa pernah merencanakannya. Ia tidak bangun suatu pagi dengan tekad untuk melawan. Perubahan itu hadir perlahan, tumbuh dari kelelahan yang menumpuk, dari rasa sakit yang terlalu lama dipendam, dan dari keinginan kuat untuk melindungi diri sendiri, serta kehidupan kecil yang ia kandung. Hari-hari Veronica kini dijalani dengan kesunyian yang disengaja. Ia berbicara seperlunya, bergerak secukupnya, dan menghindari konflik yang tidak perlu. Namun, di balik sikap tenangnya, pikirannya terus bekerja. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya terlewatkan, potongan kejadian yang terasa janggal jika disatukan. Ia menyadari bahwa fitnah terhadapnya tidak muncul begitu saja. Ada pola, ada arah, dan ada seseorang yang dengan konsisten berada di balik setiap percakapan yang menyinggung tentang dirinya. Laras. Nama itu kini selalu muncul di benaknya, bukan sebagai ipar yang ramah, melainkan sebagai sosok yang memainkan peran dengan sangat rapi. Veronica mulai mengingat kembali setiap komentar Laras, setiap tatapan, setiap senyum yang terasa dibuat-buat. Semua terasa berbeda ketika dilihat dari sudut pandang yang baru. Suatu siang, ibunya Arga meminta Veronica membersihkan gudang kecil di bagian belakang rumah. Gudang itu jarang dibuka, penuh dengan barang-barang lama yang tidak lagi terpakai. Veronica menurut tanpa banyak bicara. Ia mengenakan masker tipis dan sarung tangan, lalu mulai merapikan barang satu persatu. Debu beterbangan di udara, membuat hidungnya gatal dan matanya perih. Ia bekerja pelan, sesekali berhenti untuk menarik napas dalam-dalam. Di antara tumpukan kardus dan perabot lama, Veronica menemukan sebuah lemari kecil yang terkunci. Lemari itu tampak berbeda dari barang lain. Lebih terawat, seolah sering digunakan. Rasa penasaran muncul tanpa bisa ia cegah. Ia mencari kunci di sekitar lemari itu dan menemukannya di dalam laci meja tua. Ketika pintu lemari terbuka, Veronica mendapati beberapa barang elektronik tersimpan rapi di dalamnya. Kabel-kabel, alat perekam, dan sebuah layar kecil yang terhubung dengan beberapa tombol. Veronica mengernyit. Ia tidak terlalu paham tentang peralatan elektronik, tetapi satu hal jelas. Benda-benda itu bukan barang sembarangan. Ia memperhatikan lebih dekat dan menemukan sebuah label kecil di bagian belakang layar. Tulisan itu samar, tetapi masih bisa terbaca. Kamera pengawas. Jantung Veronica berdetak lebih cepat. Ia menelan ludah, mencoba tetap tenang. Rumah itu ternyata dilengkapi kamera pengawas, sesuatu yang tidak pernah ia ketahui sebelumnya. Ia berdiri terpaku beberapa saat, pikirannya berputar dengan cepat. Untuk apa kamera itu dipasang? Di mana saja letaknya? Dan sejak kapan semua itu ada? Veronica tidak langsung melakukan apapun. Ia menutup kembali lemari itu dan menguncinya seperti semula. Gudang ia rapikan seadanya, lalu kembali ke kamarnya dengan kepala penuh pertanyaan. Ia merasa seperti baru saja menemukan sebuah potongan puzzle, meski belum tahu di mana letaknya dalam gambar besar. Malam itu, Veronica tidak bisa tidur. Ia memandangi Arga yang terlelap di sampingnya, mencoba menenangkan diri. Ia tahu ia tidak boleh gegabah. Setiap langkah harus dipikirkan dengan matang. Kesalahan kecil bisa berakibat fatal, terutama dalam situasi seperti ini. Beberapa hari kemudian, secara tidak sengaja, Veronica melihat Laras masuk ke ruangan yang selama ini jarang digunakan. Ruangan itu berada di dekat gudang, pintunya selalu terkunci. Veronica memperhatikan dari kejauhan, pura-pura sibuk menyiram tanaman. Laras masuk dengan langkah yakin, tanpa ragu, seolah ruangan itu adalah wilayahnya sendiri. Tak lama kemudian, Laras keluar dengan wajah puas. Pemandangan itu menancap kuat di ingatan Veronica. Ia mulai menyusun kemungkinan-kemungkinan yang sebelumnya tidak pernah ia pertimbangkan. Jika kamera pengawas benar-benar aktif, maka seharusnya ada rekaman. Rekaman tentang siapa yang keluar masuk rumah. Rekaman tentang percakapan. Rekaman tentang kebenaran yang selama ini disembunyikan.
Harapan kecil tumbuh di dalam dirinya, tetapi ia segera menekannya. Harapan bisa menjadi pedang bermata dua. Ia tidak ingin kembali terluka oleh ekspektasi yang terlalu tinggi. Veronica mulai mencari informasi secara diam-diam. Ia mengamati kebiasaan Laras, memperhatikan jam-jam sepi di rumah, dan mencatat waktu ketika ibunya Arga pergi berbelanja atau menghadiri acara keluarga. Ia tidak merasa bangga dengan sikapnya yang kini penuh kecurigaan, tetapi keadaan memaksanya demikian. Di sela-sela itu, tekanan dari keluarga tidak berkurang. Justru semakin terasa. Ibunya Arga semakin sering melontarkan sindiran tentang perempuan yang tidak tahu diri. Laras semakin berani menyinggung soal kepercayaan dan kesetiaan di hadapan Arga. Veronica menyaksikan bagaimana keraguan itu perlahan menggerogoti suaminya. Namun, kali ini, Veronica tidak lagi hanya menangis dalam diam. Suatu sore, ketika rumah sedang sepi, Veronica memberanikan diri mendekati ruangan yang sering dimasuki Laras. Tangannya gemetar saat ia memutar kenop pintu. Terkunci. Ia menghela napas, lalu teringat pada kunci gudang yang pernah ia temukan. Dengan langkah hati-hati, ia kembali ke gudang dan membuka lemari kecil itu. Kunci cadangan masih ada di sana. Ia mengambilnya, merasakan jantungnya berdetak begitu kencang hingga terasa di telinga. Ia kembali ke ruangan itu dan mencoba kunci tersebut. Pintu terbuka. Di dalam, ruangan itu dipenuhi layar-layar kecil yang menampilkan sudut-sudut rumah. Ruang tamu, dapur, lorong, bahkan halaman belakang. Veronica tertegun. Selama ini, setiap langkahnya benar-benar terekam tanpa ia sadari. Ada perasaan takut, marah, dan lega yang bercampur menjadi satu. Takut karena privasinya dilanggar. Marah karena semua ini dilakukan tanpa sepengetahuannya. Lega karena akhirnya ada sesuatu yang nyata, bukan sekadar dugaan. Veronica mendekat ke salah satu layar. Ia melihat rekaman yang diputar ulang. Waktu berjalan cepat di layar, menampilkan aktivitas sehari-hari yang tampak biasa. Namun, di sela-sela itu, Veronica melihat sesuatu yang membuat napasnya tertahan. Laras berdiri di ruang tamu, berbicara dengan ibunya Arga. Wajahnya serius. Gerak tubuhnya menunjukkan emosi yang kuat. Veronica tidak bisa mendengar suara, tetapi ekspresi itu cukup jelas untuk menunjukkan bahwa percakapan tersebut bukan sekadar obrolan ringan. Veronica menutup mulutnya dengan tangan. Air mata mengalir perlahan, bukan karena sedih, melainkan karena perasaan campur aduk yang sulit dijelaskan. Ia belum tahu isi percakapan itu, tetapi ia yakin bahwa di dalam rekaman-rekaman tersebut tersimpan kebenaran yang selama ini ia cari. Ia tidak berani berlama-lama. Dengan cepat, ia meninggalkan ruangan itu dan mengunci kembali pintunya. Tangannya masih gemetar ketika ia kembali ke kamar. Ia duduk di tepi tempat tidur, mencoba menenangkan diri. Untuk pertama kalinya sejak fitnah itu muncul, Veronica merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan lagi keputusasaan, melainkan tekad. Ia sadar bahwa ia tidak bisa bertindak sembarangan. Apa yang ia temukan bisa menjadi penyelamat, tetapi juga bisa menjadi bumerang jika diketahui terlalu cepat. Ia memutuskan untuk diam, untuk mengamati, untuk menunggu momen yang tepat. Di hadapan keluarga, Veronica tetap menunduk, tetap sabar, tetap terlihat lemah. Namun, di dalam dirinya, sesuatu telah berubah. Ia tidak lagi sekadar bertahan. Ia mulai bersiap. Jejak yang ia temukan bukanlah kebetulan. Ia adalah awal dari kebenaran yang kelak akan mengubah segalanya. Sejak penemuan ruang kamera pengawas itu, Veronica menjalani hari-harinya dengan dua wajah. Di hadapan keluarga, ia tetap perempuan yang menunduk, berbicara seperlunya, dan menerima setiap perlakuan tanpa perlawanan. Namun, di balik sorot matanya yang tampak redup, ada kewaspadaan yang tidak pernah padam. Ia mendengar lebih saksama, memperhatikan lebih teliti, dan menyimpan setiap detail di dalam ingatannya. Tekanan justru semakin menjadi-jadi. Ibunya Arga mulai terang-terangan membatasi ruang gerak Veronica. Ia tidak lagi bebas keluar rumah tanpa izin. Setiap rencana pemeriksaan kandungan dipertanyakan, seolah kehamilan itu bukan sesuatu yang patut dijaga, melainkan sesuatu yang patut dicurigai. "Kamu tidak perlu terlalu sering ke dokter," ujar ibunya suatu pagi. "Kalau memang tidak ada yang disembunyikan,
semuanya akan baik-baik saja. Veronica menunduk. Saya hanya ingin memastikan anak saya sehat. Kata anak membuat ibunya Arga mendengus pelan. Anak siapa dulu? Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada sebelumnya. Veronica merasakan perutnya mengeras, bukan karena gerakan janin, melainkan karena emosi yang ia tekan kuat-kuat. Ia ingin membalas, ingin berteriak bahwa tuduhan itu tidak masuk akal. Namun, ia menahan diri. Bukan karena takut, melainkan karena ia tahu, melawan sekarang hanya akan mempercepat kehancurannya. Laras berdiri di balik ibunya, menatap Veronica dengan ekspresi yang sulit diterjemahkan. Ada kepuasan tipis di sana, seolah ia menikmati setiap detik penderitaan yang ia sebabkan. Ketika mata mereka bertemu, Laras tersenyum kecil, senyum yang membuat Veronica menggigil. Arga semakin terjepit di antara dua kubu. Di satu sisi, ia melihat istrinya semakin kurus, semakin sering termenung, dan semakin jarang tersenyum. Di sisi lain, ia terus menerima bisikan tentang tanggung jawab, tentang harga diri keluarga, dan tentang kemungkinan aib yang harus dicegah sejak dini. Suatu malam, ketegangan itu akhirnya meledak. Arga pulang dengan wajah gelap. Ia meletakkan tasnya dengan gerakan kasar, lalu berdiri di tengah ruang tamu. Veronica yang sedang melipat pakaian terkejut, menoleh dengan jantung berdegup cepat. Kita harus bicara, kata Arga. Nada suaranya membuat Veronica berdiri perlahan. Tentang apa? Arga menatapnya lama. Tentang kehamilanmu. Kalimat itu membuat udara terasa berat. Ibunya Arga dan Laras keluar dari kamar mereka, seolah telah menunggu momen ini. Mereka berdiri di sisi Arga, membentuk barisan yang membuat Veronica merasa terpojok. Ada banyak hal yang tidak masuk akal, lanjut Arga. Ibu dan Laras hanya ingin kejelasan. Veronica menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Aku sudah menjelaskan. Berkali-kali. Ibunya Arga menyela. Penjelasan saja tidak cukup. Kami butuh bukti. Kata bukti membuat jantung Veronica berdegup lebih cepat. Ia tahu betul apa yang dimaksud. Namun, ia tidak menyangka bahwa tekanan itu akan datang secepat ini. Apa maksud ibu? Tanya Veronica, meski ia sudah tahu jawabannya. Laras melangkah maju satu langkah. Kami ingin tes. Supaya semuanya jelas. Veronica terdiam. Kata tes menggantung di udara, membawa makna yang terlalu berat. Tes yang dimaksud bukan sekadar pemeriksaan biasa, melainkan penyangkalan terhadap martabatnya sebagai istri. Itu tidak adil, ucap Veronica akhirnya. Suaranya bergetar, tetapi tetap tegas. Kalian menuduh tanpa dasar. Arga mengusap wajahnya. Aku juga tidak ingin ini, nikah. Tapi situasinya sulit. Veronica menoleh padanya. Sulit untuk siapa? Untukmu, atau untuk mereka? Pertanyaan itu membuat Arga terdiam. Ibunya Arga mendengus kesal. Jangan memutarbalikkan keadaan. Kalau memang bersih, kenapa takut? Kalimat itu diulang lagi, seperti mantra yang terus digunakan untuk menekan. Veronica merasakan dadanya sesak, napasnya memburu. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia merasa benar-benar berada di tepi jurang. Ia ingin mengatakan bahwa ia memiliki bukti. Ia ingin mengungkapkan apa yang ia temukan. Namun, nalurinya menahan. Ia tahu, jika ia membuka kartu sekarang, ia belum siap menghadapi akibatnya. Ia belum memiliki perlindungan, belum memiliki saksi, dan belum memiliki jalan keluar yang jelas. Aku butuh waktu, kata Veronica pelan. Ibunya Arga menggeleng. Kami sudah terlalu lama menunggu. Laras menambahkan dengan nada yang terdengar lembut, tetapi menusuk. Kamu harus memikirkan Arga. Jangan egois. Kata egois membuat Veronica hampir tertawa getir. Ia yang selama ini diam, menahan, dan menerima, kini disebut egois karena ingin mempertahankan harga dirinya. Malam itu berakhir tanpa kesepakatan. Arga masuk ke kamar tanpa sepatah kata pun. Ibunya Arga kembali ke kamarnya dengan wajah dingin. Laras tersenyum puas sebelum menutup pintu kamarnya. Veronica duduk sendirian di ruang tamu, air mata jatuh tanpa ia sadari. Tangannya gemetar saat ia mengelus perutnya. Ia merasa gagal melindungi dirinya sendiri,
gagal meyakinkan orang-orang yang seharusnya mempercayainya. Namun, di balik keputusasaan itu, ada kemarahan yang mulai bangkit. Beberapa hari setelah pertengkaran itu, tekanan berubah menjadi ancaman halus. Ibunya Arga mulai berbicara tentang kemungkinan memulangkan Veronica ke keluarganya. Laras menyinggung soal kehormatan keluarga yang harus dijaga, apapun caranya. Arga semakin sering diam, seolah tenggelam dalam kebingungan yang tidak ia pahami sendiri. Veronica menyadari bahwa waktunya semakin sempit. Suatu malam, ketika rumah tertidur, Veronica kembali ke ruangan kamera pengawas. Kali ini, ia tidak hanya melihat layar. Ia mencoba memahami sistemnya. Dengan hati-hati, ia memutar rekaman-rekaman lama. Gambar demi gambar berganti, menampilkan kejadian-kejadian yang selama ini ia alami. Ia melihat Laras berbicara panjang dengan ibunya Arga. Ia melihat Laras masuk ke kamar Arga saat ia tidak ada di rumah, duduk terlalu dekat, berbicara terlalu lama. Ia melihat bagaimana narasi tentang dirinya dibangun perlahan, dengan penuh perhitungan. Air mata Veronica jatuh deras. Bukan hanya karena sakit hati, tetapi karena akhirnya ia mengerti. Ini bukan sekadar fitnah tanpa arah. Ini adalah rencana. Rencana untuk menyingkirkannya. Veronica menutup layar dan berdiri dengan napas memburu. Ia tahu satu hal dengan pasti. Ia tidak bisa lagi menunggu. Jika ia tetap diam, ia akan kehilangan segalanya. Rumah tangganya, martabatnya, bahkan anak yang ia kandung. Retakan itu kini terbuka lebar. Tidak ada lagi jalan kembali ke keadaan semula. Dan di tengah ketakutan yang mencekam, Veronica mulai mengambil keputusan yang akan membawanya ke titik paling menentukan dalam hidupnya. Keputusan Veronica untuk tidak lagi diam bukanlah keputusan yang lahir dari keberanian mendadak. Ia tumbuh dari rasa terpojok, dari ketakutan kehilangan segalanya, dan dari kesadaran pahit bahwa tidak ada seorang pun yang akan berdiri di sisinya jika ia tidak melangkah lebih dulu. Malam setelah ia melihat rekaman-rekaman itu, Veronica tidak tidur. Ia duduk di tepi tempat tidur, menatap dinding kosong, menyusun ulang hidupnya yang porak-poranda. Pagi datang tanpa membawa ketenangan. Ibunya Arga memanggil semua anggota keluarga ke ruang tamu. Suasana terasa tegang bahkan sebelum satu kata pun diucapkan. Laras duduk dengan punggung tegak, wajahnya tenang, nyaris anggun. Arga duduk di samping ibunya, sorot matanya redup. Veronica melangkah masuk terakhir, merasakan seluruh ruangan menatapnya seolah ia adalah terdakwa. Kita tidak bisa terus seperti ini, kata ibunya Arga membuka pembicaraan. Nama keluarga dipertaruhkan. Veronica berdiri dengan tangan saling menggenggam. Apa yang ibu inginkan? Kami ingin ini diselesaikan secara resmi, jawab ibunya tanpa ragu. Kalau memang kamu yakin tidak bersalah, buktikan. Kata resmi membuat jantung Veronica berdegup lebih cepat. Maksud ibu? Laras menyahut dengan nada yang dibuat lembut. Pengadilan. Biar semuanya jelas. Tidak ada lagi fitnah, tidak ada lagi keraguan. Kalimat itu terdengar mulia, tetapi Veronica tahu, ini bukan tentang keadilan. Ini tentang menjatuhkannya di ruang yang lebih besar, di hadapan orang-orang yang tidak mengenalnya, dengan tuduhan yang telah disiapkan rapi. Arga mengangkat kepala. Apa tidak ada cara lain? Ibunya menatapnya tajam. Ini demi kamu juga. Kalau benar anak itu milikmu, kamu tidak perlu takut. Veronica menoleh ke arah Arga. Kamu setuju? Arga terdiam lama. Waktu seolah berhenti di ruang itu. Akhirnya, ia berkata dengan suara pelan, "Aku hanya ingin kebenaran." Jawaban itu menancap dalam hati Veronica lebih dalam daripada semua tuduhan. Ia mengangguk perlahan. Baik. Sejak hari itu, rumah itu benar-benar berubah menjadi ruang pengadilan kecil. Setiap percakapan dipenuhi kecurigaan. Setiap gerak Veronica dicatat, dibicarakan, dan ditafsirkan. Lara semakin aktif mengatur narasi, berbicara dengan kerabat, menyebarkan cerita tentang menantu yang diduga membawa aib. Veronica merasakan tekanan dari segala arah. Telepon dari orang-orang yang tidak pernah ia hubungi sebelumnya berdatangan, dengan pertanyaan-pertanyaan yang terasa menghakimi. Tatapan tetangga berubah. Bisik-bisik terdengar, bahkan ketika ia hanya berjalan sebentar di depan rumah. Namun,
Kali ini, Veronica tidak lagi hanya menangis. Ia mulai mempersiapkan dirinya secara diam-diam. Ia menyimpan salinan rekaman yang ia temukan, mempelajari cara menyimpannya dengan aman, dan memastikan tidak ada jejak yang mencurigakan. Setiap langkah dilakukan dengan penuh kehati-hatian, karena ia tahu Laras bukan orang yang lengah. Hari pertama sidang tiba dengan langit yang mendung. Veronica berdiri di depan cermin, mengenakan pakaian sederhana berwarna gelap. Wajahnya pucat, tetapi matanya menyimpan keteguhan yang belum pernah ada sebelumnya. Ia mengelus perutnya perlahan, menarik napas dalam-dalam. "Apapun yang terjadi," bisiknya, "ibu akan melindungimu." Di ruang pengadilan, udara terasa dingin dan asing. Veronica duduk di kursi yang disediakan, terpisah dari Arga. Jarak itu terasa simbolis, seolah mencerminkan jarak emosional yang kini membentang di antara mereka. Ibunya Arga dan Laras duduk dengan sikap percaya diri, berbicara pelan dengan kuasa hukum mereka. Sidang dimulai dengan pembacaan tuduhan. Kata demi kata terdengar seperti pukulan. Tuduhan perselingkuhan. Dugaan kehamilan di luar pernikahan. Keraguan terhadap moralitas seorang istri. Veronica mendengarkan dengan kepala tegak, meski dadanya terasa seperti diremas. Ketika tiba gilirannya berbicara, Veronica berdiri. Tangannya sedikit gemetar, tetapi suaranya terdengar jelas. "Saya tidak pernah mengkhianati pernikahan saya," katanya, "dan saya siap mempertanggungjawabkan setiap kata yang saya ucapkan." Laras memperhatikannya dari kejauhan, senyum tipis terukir di bibirnya. Senyum yang membuat Veronica yakin bahwa perempuan itu merasa berada di posisi menang. Sidang demi sidang berjalan dengan tekanan yang semakin besar. Saksi-saksi dihadirkan. Beberapa berbicara netral, beberapa lain jelas telah dipengaruhi oleh cerita yang lebih dulu disebarkan. Veronica merasakan bagaimana reputasinya dibongkar dan dipelintir di hadapan orang-orang yang tidak pernah mengenalnya. Arga duduk membisu. Setiap kali mata mereka bertemu, Veronica tidak lagi melihat keyakinan, melainkan kebingungan yang menyakitkan. Ia menyadari bahwa pengadilan ini bukan hanya menguji kebenaran, tetapi juga menguji cinta. Di sela-sela sidang, Laras mendekati Veronica di lorong pengadilan. "Kamu masih bisa menghentikan ini," katanya pelan. "Mengaku saja. Semua akan lebih mudah." Veronica menatapnya lurus. Kebenaran tidak pernah mudah bagi orang yang hidup dari kebohongan. Senyum Laras memudar sesaat, tetapi segera kembali. "Kita lihat saja nanti." Hari-hari sidang berlalu seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Veronica pulang ke rumah yang semakin terasa asing. Ibunya Arga bersikap dingin. Arga semakin jarang berbicara. Laras semakin terlihat tenang, seolah yakin bahwa semua akan berjalan sesuai rencananya. Namun, Veronica tahu, waktunya hampir tiba. Ia menunggu momen yang tepat. Ia tahu bukti yang ia miliki bukan sekadar pembelaan, melainkan bom yang bisa menghancurkan semua narasi yang telah dibangun dengan susah payah. Ia tidak boleh terburu-buru. Ia harus memastikan bahwa sekali ia membuka semuanya, tidak ada jalan bagi mereka untuk memutarbalikkan fakta. Sidang berikutnya dijadwalkan sebagai penentuan. Hakim meminta bukti tambahan. Ruangan itu dipenuhi ketegangan. Laras duduk dengan punggung tegak, ibunya Arga tampak yakin, dan Arga terlihat semakin tertekan. Veronica menarik napas panjang. Ia tahu, setelah hari ini, tidak akan ada lagi ruang abu-abu. Entah namanya dipulihkan, atau ia benar-benar dihancurkan. Di tengah ruang pengadilan yang sunyi, Veronica berdiri, bersiap untuk melangkah ke titik yang tidak bisa ia hindari lagi. Puncak konflik kini berada tepat di hadapannya, menunggu satu keputusan yang akan mengubah segalanya. Ruang pengadilan pagi itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada bisik-bisik, tidak ada percakapan ringan seperti hari-hari sebelumnya. Semua orang duduk dengan ekspresi tegang, seolah menyadari bahwa hari ini bukan sekadar kelanjutan persidangan, melainkan penentuan. Udara terasa berat, menekan dada siapapun yang berada di dalam ruangan itu. Veronica duduk tegak di kursinya. Tangannya diletakkan di atas pangkuan, saling menggenggam erat untuk menahan gemetar. Wajahnya pucat, tetapi matanya menyala oleh tekad yang tidak lagi bisa dipadamkan. Di dalam dirinya, ada badai emosi yang bergejolak, tetapi ia memilih berdiri di atasnya, bukan tenggelam.
Hakim membuka sidang dengan suara tegas. Hari ini, pengadilan memberi kesempatan terakhir bagi pihak tergugat untuk menyampaikan bukti tambahan. Kata terakhir menggema di ruangan itu. Veronica berdiri perlahan. Langkahnya mantap meski lututnya terasa lemah. Semua mata tertuju padanya, termasuk mata Arga yang kini memandang dengan campuran rasa takut dan harap. Laras duduk dengan sikap santai, bibirnya melengkung tipis, seolah yakin bahwa apapun yang akan disampaikan Veronica tidak akan mengubah hasil akhir. "Saya ingin mengajukan bukti," ucap Veronica dengan suara yang terdengar jelas. Ibunya Arga menyeringai kecil, hampir tak terlihat. "Silakan," katanya dengan nada meremehkan. Veronica memberi isyarat kepada kuasa hukumnya. Sebuah layar besar di bagian depan ruangan dinyalakan. Lampu sedikit diredupkan. Suasana berubah semakin tegang. "Bukti ini berupa rekaman kamera pengawas," kata kuasa hukum Veronica. "Kamera yang terpasang di rumah keluarga penggugat." Kalimat itu membuat beberapa orang saling menoleh. Ibunya Arga tampak terkejut sesaat sebelum ekspresinya kembali dingin. Laras mengerjap cepat, senyum di bibirnya membeku. Hakim mengangguk. "Silakan diputar." Layar menampilkan gambar hitam putih. Sudut ruang tamu rumah yang sangat dikenal Veronica. Waktu di sudut layar menunjukkan hari-hari sebelum fitnah itu mencuat. Gambar bergerak cepat, lalu berhenti pada satu adegan. Laras terlihat duduk berhadapan dengan ibunya Arga. Gerak bibir mereka jelas, meski suara tidak terdengar. Namun, ekspresi Laras sangat kentara. Wajahnya serius, matanya tajam, tangannya bergerak aktif, seolah sedang meyakinkan seseorang. Veronica berdiri tanpa berkedip. Kuasa hukumnya melanjutkan, "Kami memiliki transkrip percakapan berdasarkan rekaman suara terpisah yang direkam secara legal." Layar berubah menampilkan teks. Kalimat demi kalimat muncul, dan ruangan itu seolah membeku. "Kalau dia tetap di sini, Mas Arga tidak akan pernah benar-benar melihat saya. Kehamilan itu terlalu cepat. Orang pasti curiga. Kalau kita dorong sedikit saja, dia akan terlihat bersalah dengan sendirinya." Wajah Laras memucat. Tubuhnya menegang. Tangannya mencengkeram kursi dengan kuat. Ibunya Arga menatap layar dengan mata membelalak. Napasnya tersengal. Veronica merasakan dadanya bergetar. Bukan karena takut, melainkan karena kelegaan yang hampir membuatnya menangis. Ini nyata. Ini bukan lagi dugaan. Ini kebenaran yang selama ini ia simpan sendirian. Rekaman berlanjut. Laras terlihat masuk ke kamar Arga saat rumah sepi. Duduk terlalu dekat. Menyentuh lengan Arga dengan cara yang tidak pantas. Wajahnya penuh senyum, berbeda jauh dari ekspresi prihatin yang ia tunjukkan di hadapan orang lain. "Ini adalah bukti bahwa Laras secara aktif membangun narasi fitnah," ujar kuasa hukum Veronica. "Dan bahwa tuduhan terhadap klien kami tidak berdasar." Suara gaduh mulai terdengar. Hakim mengetuk palu, meminta ketenangan. Arga berdiri mendadak. Wajahnya pucat, matanya merah. "Laras," suaranya pecah. "Apa ini benar?" Laras berdiri dengan tubuh gemetar. "Itu tidak seperti yang kamu lihat," katanya terbata-bata. "Aku hanya..." "Hentikan," potong hakim dengan tegas. "Anda akan berbicara ketika diminta." Ibunya Arga tampak kehilangan kata-kata. Wajah yang selama ini dingin kini runtuh. Ia menatap layar seolah berharap semua itu menghilang. Namun, kebenaran tidak pernah bisa diputar ulang. Rekaman terakhir diputar. Kali ini menampilkan Laras sendirian, berbicara di telepon. Wajahnya tidak lagi berpura-pura lembut. Nada bicaranya terlihat penuh ambisi. "Kalau dia pergi, semuanya akan kembali seperti dulu. Aku tidak peduli caranya. Yang penting dia tersingkir." Kalimat itu menjadi pukulan terakhir. Ruangan pengadilan tenggelam dalam keheningan yang berat. Tidak ada lagi bisik-bisik. Tidak ada lagi keraguan. Semua yang hadir memahami bahwa arah cerita telah berubah sepenuhnya. Veronica berdiri di tengah ruangan, air mata mengalir di pipinya. Namun, kali ini bukan air mata keputusasaan. Ini adalah air mata kelegaan, air mata dari seseorang yang akhirnya didengar setelah terlalu lama dibungkam. Hakim menatap Laras dengan sorot tajam.
Apakah Anda masih menyangkal? Laras membuka mulut, tetapi tidak ada suara yang keluar. Bahunya merosot. Topeng yang selama ini ia kenakan runtuh sepenuhnya. Arga melangkah mendekati Veronica, matanya penuh penyesalan. "Maafkan aku," katanya lirih. "Aku seharusnya mempercayaimu." Veronica menatapnya. Ada luka di sana, tetapi juga ketenangan yang baru ia rasakan. "Kebenaran selalu menemukan jalannya," jawabnya pelan. Ibunya Arga menunduk, air mata jatuh tanpa suara. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa ketegasannya telah membutakan nuraninya sendiri. Sidang ditutup dengan keputusan sementara yang berpihak pada Veronica. Tuduhan dicabut. Nama baiknya dipulihkan. Namun, bagi Veronica, kemenangan ini bukan hanya tentang putusan hakim. Ini tentang dirinya. Tentang perempuan yang hampir hancur oleh fitnah, tetapi memilih berdiri. Tentang seorang istri yang tidak lagi menunduk demi kenyamanan orang lain. Tentang seorang ibu yang melindungi anaknya bahkan sebelum ia lahir. Ketika Veronica melangkah keluar dari ruang pengadilan, cahaya matahari menyambutnya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia bisa bernapas tanpa beban. Namun, ia tahu, cerita ini belum sepenuhnya selesai. Kebenaran telah terungkap, tetapi dampaknya baru saja dimulai. Runtuhnya topeng Laras akan membawa konsekuensi yang tidak ringan, dan keluarga itu harus menghadapi sisa-sisa kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Dan Veronica, dengan langkah yang kini lebih mantap, siap melangkah ke bab berikutnya dalam hidupnya. Hujan turun perlahan ketika Veronica melangkah keluar dari gedung pengadilan. Langit kelabu seakan ikut menjadi saksi atas semua yang baru saja terjadi. Tidak ada sorak kemenangan, tidak ada senyum lebar. Yang ada hanyalah keheningan yang menyelimuti hati, seolah jiwa masih berusaha memahami bahwa mimpi buruk itu akhirnya berakhir. Arga berjalan beberapa langkah di belakangnya. Ia ingin mendekat, ingin berkata sesuatu, tetapi setiap kata terasa terlalu kecil untuk menebus kesalahannya. Punggung Veronica yang tegak justru membuatnya semakin merasa rendah. Mobil berhenti di depan mereka. Sopir membuka pintu, namun Veronica tidak langsung masuk. Ia menatap hujan yang jatuh di aspal, mendengarkan bunyinya seperti ketukan pelan yang mengatur ulang napasnya. "Aku pulang ke rumah ibu," ucapnya tanpa menoleh. Arga terdiam. "Bolehkah aku ikut?" tanyanya lirih. Veronica menggeleng. "Tidak sekarang." Kalimat itu sederhana, tetapi terasa seperti jarak yang terbentang jauh di antara mereka. Arga mengangguk pelan, menerima keputusan itu tanpa perlawanan. Ia tahu, kepercayaan tidak bisa diminta, hanya bisa dibangun kembali, perlahan dan dengan kesabaran yang panjang. Di rumah keluarga Arga, suasana jauh berbeda dari biasanya. Tidak ada suara televisi, tidak ada percakapan ringan. Ibunya duduk di ruang tamu dengan punggung membungkuk, tatapannya kosong. Perempuan yang selama ini berdiri paling keras, kini terlihat rapuh dan kehilangan arah. Laras berada di kamar. Pintu tertutup rapat sejak mereka pulang dari pengadilan. Tidak ada yang mengetuk, tidak ada yang berani memanggil namanya. Seolah seluruh rumah sepakat untuk membiarkannya terkurung bersama kebohongannya sendiri. Ibunya Arga mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Setiap detik yang berlalu terasa seperti pengingat akan kesalahan yang tak bisa ia tarik kembali. Ingatannya kembali pada setiap tatapan tajam yang ia tujukan pada Veronica, setiap kata kasar yang ia ucapkan tanpa mau mendengar penjelasan. "Bagaimana bisa aku sebodoh itu?" gumamnya pelan. Arga duduk di hadapannya. "Ibu tidak sendiri," katanya dengan suara berat. "Aku juga bersalah." Ibunya menggeleng perlahan. "Kamu hanya bingung. Tapi aku," suaranya bergetar. "Aku yang mendorong semua ini." Tangisnya pecah. Untuk pertama kalinya, ia tidak berusaha menyembunyikan rasa sesal itu. Di balik pintu kamarnya, Laras duduk di lantai dengan punggung bersandar pada ranjang. Tangannya gemetar, matanya sembab. Bayangan rekaman itu terus berputar di kepalanya, menghantui setiap sudut pikirannya. Ia tidak menyangka Veronica sejauh itu mempersiapkan diri. Ia tidak menyangka kebohongannya akan terungkap dengan begitu telanjang. Selama ini, ia merasa paling pintar, paling memahami kelemahan semua orang. Namun, hari itu, ia menjadi orang paling telanjang di hadapan kebenaran.
Pintu kamarnya diketuk pelan. "Laras," suara ibunya terdengar lelah. "Buka pintunya." Tidak ada jawaban. Ketukan terdengar lagi, kali ini lebih tegas. Dengan tangan gemetar, Laras akhirnya membuka pintu. Ia tidak berani menatap wajah ibunya. "Kamu duduk," kata ibunya. Laras menurut. Tangannya mencengkeram ujung bajunya, seperti anak kecil yang menunggu hukuman. "Kenapa?" tanya ibunya akhirnya. Laras terdiam lama. Dadanya naik turun. "Aku tidak tahu," jawabnya pelan. "Awalnya aku hanya iri. Lalu, aku merasa tidak pernah diperhatikan. Sejak Veronica datang, semua berubah." "Mas Arga," dia terlihat bahagia. Ibunya menutup mata, menarik napas panjang. "Dan kamu pikir, dengan menghancurkan kebahagiaan orang lain, hidupmu akan lebih baik?" Air mata Laras jatuh. "Aku salah," katanya lirih. "Aku salah, Bu." Kata-kata itu terlambat. Terlalu banyak luka yang telah tercipta. Terlalu banyak kepercayaan yang telah hancur. Beberapa hari kemudian, keputusan pengadilan resmi diumumkan. Nama Veronica dipulihkan sepenuhnya. Tuduhan dicabut. Laras dikenai sanksi hukum dan kewajiban meminta maaf secara terbuka. Keluarga Arga menjadi bahan pembicaraan, bukan sebagai korban, melainkan sebagai pelaku kebutaan hati. Veronica membaca putusan itu di rumah ibunya. Tangannya bergetar, tetapi wajahnya tenang. Tidak ada rasa puas yang berlebihan. Yang ada hanyalah kelegaan, seperti beban berat yang akhirnya dilepaskan dari dadanya. Ibunya memeluknya erat. "Kamu kuat," katanya sambil terisak. "Lebih kuat dari yang kamu kira." Veronica menutup mata. "Aku hanya tidak mau anakku lahir dengan membawa fitnah," jawabnya pelan. Arga datang beberapa hari kemudian. Ia berdiri di depan rumah dengan raut canggung, membawa bunga yang terlihat terlalu kecil untuk mewakili penyesalannya. "Aku tidak datang untuk memaksamu kembali," katanya ketika Veronica keluar. "Aku hanya ingin bilang, aku akan menunggu. Apapun keputusanmu." Veronica menatapnya lama. Ada cinta di sana, tetapi juga luka yang belum sembuh. "Aku butuh waktu," katanya jujur. "Aku tahu," jawab Arga. "Dan aku siap." Di rumah keluarga Arga, segalanya berubah. Ibunya menjadi lebih pendiam, lebih banyak merenung. Laras menjalani hari-harinya dalam sunyi, menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Tidak ada lagi intrik, tidak ada lagi senyum palsu. Yang tersisa hanyalah penyesalan dan waktu yang harus mereka jalani dengan jujur. Veronica, di sisi lain, mulai menata hidupnya kembali. Ia belajar menerima bahwa tidak semua luka harus segera sembuh. Ada yang harus dibiarkan mengering perlahan, tanpa dipaksa. Setiap malam, ia berbicara pada anaknya, mengelus perutnya dengan lembut. "Kamu datang membawa kebenaran," bisiknya, "dan ibu akan memastikan hidupmu dimulai tanpa kebohongan." Ia tahu, perjalanan ini belum benar-benar usai. Masih ada keputusan besar yang harus diambil. Tentang rumah tangga, tentang masa depan, tentang memaafkan atau melepaskan. Namun satu hal pasti, topeng telah runtuh. Kebenaran telah berdiri tegak. Dan Veronica tidak lagi perempuan yang sama seperti saat pertama kali ia difitnah. Ia telah berubah. Dan perubahan itu akan menentukan akhir dari segalanya. Pagi itu, matahari terbit dengan cahaya yang lembut, tidak menyilaukan, seolah memahami bahwa hari ini bukan tentang gemerlap, melainkan tentang ketenangan. Veronica duduk di tepi jendela kamar ibunya, secangkir teh hangat di tangannya. Uap tipis naik perlahan, menghangatkan udara dan pikirannya. Sudah beberapa minggu berlalu sejak keputusan pengadilan dibacakan. Waktu berjalan dengan ritme yang berbeda kini. Tidak lagi tergesa, tidak lagi penuh ketegangan. Hari-hari Veronica dipenuhi hal-hal sederhana. Menyiram tanaman, membaca buku, dan berbicara pada anaknya yang terus tumbuh di dalam rahim. Ia menempelkan telapak tangannya ke perut. Gerakan kecil terasa di sana. Kehidupan yang terus berjalan, tanpa peduli pada luka masa lalu. "Kita sudah melewati banyak hal," bisiknya pelan, "dan kita akan baik-baik saja." Di rumah keluarga Arga, perubahan terasa nyata. Ibunya Arga tidak lagi sibuk mengatur segalanya.
Ia mulai belajar mendengarkan, meski seringkali hanya dalam diam. Setiap pagi, ia menyiapkan sarapan sendiri, bukan karena tidak ada yang membantu, melainkan karena ia ingin merasakan kembali rutinitas yang pernah ia abaikan demi gengsi dan kontrol. Laras menjalani kewajiban hukum yang dijatuhkan padanya. Ia tidak lagi tampil di hadapan banyak orang. Hari-harinya diisi dengan pekerjaan sosial dan sesi konseling yang melelahkan secara emosional. Tidak ada pembenaran, tidak ada dalih. Yang ada hanyalah cermin yang memaksanya menatap dirinya sendiri. Suatu sore, Laras menulis surat. Tulisan tangannya bergetar, tidak rapi, tetapi jujur. Ia tidak meminta pengampunan, tidak pula berharap hubungan kembali seperti dulu. Ia hanya mengakui kesalahannya, tanpa membungkusnya dengan alasan apapun. Surat itu sampai ke tangan Veronica beberapa hari kemudian. Veronica membacanya perlahan. Setiap kalimat terasa berat, bukan karena kebencian, melainkan karena ia tahu betapa sulitnya mengakui kebenaran setelah lama hidup dalam kebohongan. Ia melipat surat itu kembali dan menyimpannya di laci. Ia belum siap membalas. Dan ia tahu, itu tidak apa-apa. Arga datang lagi, kali ini tanpa bunga, tanpa janji besar. Ia hanya membawa dirinya sendiri. Wajahnya lebih tenang, meski masih ada bayang-bayang penyesalan yang belum sepenuhnya pergi. "Aku tidak ingin membujuk," katanya ketika mereka duduk di teras rumah. "Aku hanya ingin jujur." Veronica menatap halaman depan, memperhatikan daun-daun yang berguguran. "Katakan." "Aku belajar banyak," lanjut Arga. "Tentang mendengar, tentang berdiri di sisi yang benar meski itu tidak nyaman. Aku tidak tahu apakah aku pantas mendapatkan kesempatan lagi. Tapi aku ingin menjadi ayah yang layak." Kata ayah membuat Veronica menarik napas panjang. Di sanalah titik terlemahnya. Bukan sebagai istri, melainkan sebagai ibu. "Aku tidak membencimu," katanya akhirnya. "Tapi kepercayaan bukan sesuatu yang bisa kembali hanya karena niat baik." "Aku mengerti," jawab Arga. "Aku tidak akan memaksa." Hari-hari berikutnya, Veronica menghabiskan waktu dengan dirinya sendiri. Ia merenung, bukan tentang apa yang orang lain inginkan, melainkan tentang apa yang ia butuhkan. Ia belajar membedakan antara memaafkan dan melupakan, antara bertahan dan mengorbankan diri. Ia menyadari sesuatu yang penting. Selama ini, ia terlalu sibuk membuktikan bahwa dirinya benar, hingga lupa bahwa ia juga berhak memilih jalan hidupnya sendiri, tanpa tekanan, tanpa rasa bersalah. Suatu pagi, Veronica berdiri di depan cermin. Wajahnya terlihat lebih matang, lebih tenang. Tidak lagi ada ketakutan di sana. Ia tersenyum kecil pada bayangannya sendiri. "Aku sudah pulang," katanya pelan. Ia menghubungi Arga sore itu. "Aku sudah membuat keputusan," ucapnya ketika mereka bertemu. Arga menegakkan tubuh, bersiap menerima apapun. "Aku tidak akan kembali seperti dulu," lanjut Veronica. "Aku ingin kita membangun sesuatu yang baru, dengan batas yang jelas, dengan rasa hormat, dan tanpa campur tangan yang melukai." Arga mengangguk. "Aku bersedia. Dan jika itu tidak berhasil," tambah Veronica, "aku juga siap berjalan sendiri." Kejujuran itu terasa membebaskan. Beberapa bulan kemudian, Veronica melahirkan seorang anak perempuan. Tangis pertamanya memenuhi ruangan rumah sakit, kuat dan jernih. Veronica menangis saat menggendongnya, air mata yang penuh syukur, bukan kesedihan. "Kamu lahir tanpa beban," bisiknya, "dan ibu akan memastikan itu tetap begitu." Ibunya Arga datang menjenguk, berdiri di sudut ruangan dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih," katanya lirih, "karena tidak menutup pintu sepenuhnya." Veronica tersenyum tipis. "Aku hanya memilih damai." Waktu terus berjalan. Luka-luka lama perlahan menjadi bekas yang tidak lagi terasa perih. Tidak semuanya sembuh, tetapi semuanya jujur. Veronica kembali bekerja, kembali tertawa, kembali menjadi dirinya sendiri. Ia tidak lagi hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Ia hidup untuk dirinya dan anaknya. Di malam yang tenang, ia berdiri di depan jendela, memandang langit. Bintang-bintang bertaburan, sederhana, tetapi setia. Ia tahu, keadilan bukan selalu tentang hukuman. Kadang,
Keadilan adalah keberanian untuk berdiri, memilih, dan melangkah tanpa membawa dendam. Nama baiknya telah dipulihkan. Namun yang lebih penting, jiwanya telah kembali utuh. Dan di sanalah kisah ini berakhir. Bukan dengan kemenangan yang riuh, melainkan dengan ketenangan yang pantas ia dapatkan.